Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Saya bertanya dari Rasul. Ada permohonan izin Purwanto dari Grogol 1 mohon izin pulang karena di rumah gas meledak dan anak kena ledakan. Ya, segera, jangan tunggu, ini segera saja dibawa ke rumah sakit dulu atau puskesmas atau yang terdekat lah. Jangan nunggu sampai jenengan kundur sampai rumah dulu. Yang di rumah minta tolong pada siapa, dibawa dulu. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, diberi kesembuhan dan keselamatan. Boleh, monggo silakan. Kemudian dari brosur halaman 4 masuk ke 5. An Nabi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya'u wal 'ayyu syu'batani minal imani wal baza'u wal bayanu syu'batani minan nifaqi rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, malu dan sedikit bicara itu 2 cabang dari iman, sedang perkataan kotor dan banyak bicara itu 2 cabang dari kemunafikan. Pertanyaan yang pertama, apakah orang yang mempunyai karakter cerewet masuk dalam kategori ini? Kemudian yang kedua, apakah orang yang berprofesi sebagai komentator, misal komentator bola, itu juga dekat dengan kemunafikan Ustadz? Karena komentator itu banyak bicara. Bagaimana dengan orang yang pemarah dan banyak bicara untuk meluapkan isi dadanya Ustadz? Apa juga dekat dengan kemunafikan? Jadi saya juga termasuk ini. Ya, karena banyak bicara. Jangan candle semua, hanya saya yang bicara. Yang dimaksud itu banyak bicara di situ, bicara yang tidak ada manfaatnya. Ya, yang tidak ada manfaatnya. Maka kalau karakter cerewet, Allah itu tidak pernah menciptakan seorang anak manusia dengan karakter cerewet. Kok bisa menjadi cerewet? Ya orangnya sendiri, bukan Allah itu. Orang cerewet itu biasanya dia akan berbicara hal-hal yang sebetulnya tidak ada manfaatnya. Orang cerewet itu semua hal dikomentari. Ketika diundang walimah, dia makan, delalai dia tidak suka pedas, ini kok rodok pedas. Dia akan komentar, wah sambelnya kaya remason, sing masak sopo. Dia komentar karena cerewet. Oh, ayamnya cilik-cilik. Ini yang punya gawe ini cetil, bakhil. Ayamnya cilik-cilik. Dikomentari terus. Apalagi tidak keluar es krimnya. Oh, komentar juga biasa nih enak es, ini nggak ada esnya. Komentar lagi. Teh kurang legi. Dikomentari, itu cerewet namanya. Itu tidak baik. Tidak baik. Karena karakter cerewet itu jangankan ketemu orang, melihat di media sosial status apa itu juga suudon, komentarnya suudon. Allah diterima di
kampus favorit anaknya, alah paling lewat pintu belakang. Cerewet. Ini yang dekat dengan sifat kemunafikan. Tapi kalau komentator bola itu manfaat. Kenapa? Karena jadi ngerti, oh yang sedang menggiring bola fulan, oh ini namanya fulan. Kemudian yang sedang ngegolke namanya fulan, tim yang bermain ini, sehingga ada daya tarik. Komentator bola sah-sah saja. Orang yang tidak tahu istilah-istilah dalam sepak bola menjadi tahu. Offside, tasallul, dalam bahasa Arabnya kan offside, tasallul. Kalau kita mendengarkan komentatornya orang Arab, banyak nggak ngerti kita. Mungkin kita amin-amin. Mungkin amin-amin. Ya salam, ya salam, la'bun jamilun, ya salam, hadaf, hadaf, ya lirraw'ah, amin, gitu. Ya. Itu kalau komentator bola tidak. Lah nanti kalau itu dekat dengan kemunafikan, tidak ada manusia yang bicara. Nanti kalau pas walimah, apa dalam istilah ada apa, pamangku apa, bagia-bagia itu apa, pambak, ya pambagya harjo, apa itu yang munafik terusan, itu banyak bicara. Ini maksudnya yang dekat dengan kemunafikan ini banyak bicara yang tidak manfaat. Ini orang munafik itu, dia bicaranya tidak ada manfaat. Orang munafik itu, jadi satu kata, dua kata itu tidak ada manfaatnya. Jadi orang munafik itu mengkokean ngomong jargoni, ning ra iso nglakoni. Itu munafik. Nah, salah satu hal yang tidak manfaat, kita bicara sesuatu tentang kebaikan kepada orang lain, namun kita sendiri tidak mengamalkan apa yang kita omongkan. Ini banyak bicara kalau begini nih. Karena pembicaraannya tidak bisa membawa manfaat bagi dirinya. Maka ini sifat kemunafikan. Dia bicara yang baik-baik. Jangan mencuri. Mencuri itu satu perbuatan dosa. Dia sendiri korupsi. Sehingga apa yang dia bicarakan tadi tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka orang ini banyak bicara, tetapi tidak melakukan apa yang dia bicarakan. Kebaikan yang dia bicarakan tidak sanggup dia lakukan karena enggan untuk melakukannya. Maka orang ini punya sifat kemunafikan. Jarkoni iso ngujar ra iso ngelakoni. Terkadang itu dengan bahasa Jawa itu lebih mengena di hati. Jarkoni. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ini? Iso ngujar ra iso ngelakoni. Bisa berkata, bisa menyampaikan, tapi tidak bisa melaksanakan. Bagi orang Jawa lebih mengena jarkoni. Jadi hanya bisa menyampaikan, namun tidak bisa mengamalkan dari apa yang dia sampaikan. Ini orang banyak bicara hal yang seperti ini. Jangan marah, karena tetap marah. Kanjani aja nesu malah nesu. Nah, dia sendiri sing nesu. Pak, pangapunten ampun duka nggih. Bapaknya yang dikandani masih duka, masih marah. Lama-lama ini nggak sabar. Oh sudah, sepuh sudah, tua kandani aja nesu malah nesu terus. Dia sendiri ikut marah.
Ini jarkoni. Ini berarti banyak bicara. Sehingga hal-hal yang tidak bisa membawa manfaat dalam kebaikan, baik bagi diri ataupun orang lain, itu berarti banyak bicara. Termasuk saat ini di medsos itu. Kita tidak bicara, jari kita yang bergerak. Posting ini, posting itu pun tidak ada manfaatnya. Posting segala hal yang tidak ada manfaatnya ditinjau dari sisi agama. Maka ini juga tipe orang yang banyak bicara, meski melalui media sosial, melalui status dan lain sebagainya. Namun jika ditinjau dari sisi kemanfaatan, dari sudut pandang agama, tidak ada manfaatnya. Ini punya sifat kemunafikan. Maka kita lebih hati-hati. Kalau komentator bola, terus MC, pembawa acara, masa pembawa acara tidak boleh bicara? Mengkedel dengan bahasa isyarat senyum tok. Terus gimana? Namanya pembawa acara. Jadi Ustaz Ghazali juga tidak boleh bicara. Dari baca brosur tadi, terus bertanya-tanya, Ustaz Ghazali yang punya masalah, saya yang suruh jawab. Kan yang bertanya Ustaz Ghazali, menyampaikan pertanyaan. Beliau yang datang dengan masalah, masa saya yang suruh menyelesaikan masalah? Kalau begitu semua orang bicara dianggap punya sifat kemunafikan, tidak ada yang bicara kita. Nah, artinya banyak bicara itu yang punya sifat kemunafikan, itu bicara segala hal yang tidak ada manfaat ditinjau dari sisi agama. Nah, seperti pertanyaan kaumnya Nabi Musa itu loh, dikon beleh sapi, disuruh nyembelih sapi, masih mengkarek cari sapi, beleh, sudah selesai. Masih tanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Sapinya sing piye? Sapi yang diperintahkan untuk kami sembelih yang seperti apa? Maka semakin sulit itu sapinya. Allah menjawab, oh, sapi yang tidak tua tidak muda di antara itu. Padahal tadi kalau turun perintah pertama, beleh sapi, oh ya sudah, tidak usah banyak tanya, langsung cari sapi, beleh, sudah selesai. Ini sebetulnya keengganan untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga mereka banyak tanya kepada Nabi Musa. Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang tidak ada manfaatnya, itu yang termasuk dekat dengan sifat kemunafikan. Sama ketika dulu turun perintah tentang haji, ayat tentang haji, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun? Nabi kendel, diam, karena tidak berkenan dengan pertanyaan sahabatnya tadi. Itu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Sampai 3 kali mengulang pertanyaan itu. Kemudian Nabi dengan tegas menjawab, apa yang aku diamkan, maka tidak usah ditanyakan. Jika aku jawab iya, kamu akan berat. Coba andai kata waktu itu Nabi kita menjawab, ya haji tiap tahun, berarti kita setiap tahun harus berhaji. Namun sekarang kasih 30 tahun belum tentu berangkat. Kalau kuotanya hanya 100.000, maka antriannya sampai 63 tahun itu.
Kalau kuota Indonesia ini tetap 100.000, jenengan sekarang daftar, berangkatnya tahun 2085. Kalau kuotanya Indonesia tetap 100.000. Kalau Nabi jawab iya, berarti tiap tahun kita wajib haji bagi yang mampu. Nah, orang-orang yang gelem dadi wong sugih engko. Karena kemampuan harta menjadi salah satu syarat wajib haji. Maka Nabi tidak berkenan dengan pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang tiada guna. Dengan Nabi ngendika, "Da'uni ma taraktukum." Biarkan aku dengan apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim waqtilafihim ala anbiya'ihim. Umat-umat sebelummu itu dulu binasa karena sebab banyaknya pertanyaan mereka yang tidak manfaat dan sebab perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Faidza nahaitukum an syai'in fastanibuhu. Oleh karenanya jika aku melarang kalian tentang sesuatu, tinggalkan dia. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan padamu tentang suatu perkara, tunaikan maksimal, semaksimalmu kerjakan. Jangan banyak tanya yang tidak manfaat. Turun ayat tentang haji, kemudian Nabi menyeru bagi yang mampu untuk berhaji. Sudah cukup, tidak usah ditanya apakah haji ini setiap tahun. Itu pertanyaan yang tidak ada manfaat. Sama dengan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya pula. Di MTA ada nidom. Bagi warga MTA yang punya gawe walimatul urus tidak diperkenankan pasang kotak. Kemudian muncul pertanyaan, nah pasang kotak nopo dosa? Ini pertanyaan yang tidak membawa manfaat. Tidak membawa manfaat. Ini aturan. Aturan kita, kesepakatan kita. Kedisiplinan di majelis tafsir Al-Quran, segala sesuatu harus dengan kedisiplinan. Tanpa disiplin akan hancur kita. Kalah tanpa kedisiplinan itu akan hancur. Maka kita ngaji di MTA tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengundang. Begitu menyatakan diri menjadi warga MTA, harus mau dengan aturan yang ada di majelis. Itu kedisiplinan. Sehingga tinggal dijalankan. Jangan mempertanyakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau kota tidak boleh kresek dos pundi. Kota nggak boleh, kalau tas bagaimana? Ini pertanyaan yang tiada guna. Banyak ngomong. Ini yang tidak bermanfaat. Ya, sekali lagi.